Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam video pastoral pada saat ini, di mana tema yang saya angkat pada hari ini adalah penderitaan merupakan pengajar terbaik, yang saya ambil dari Mazmur 119 ayat 71. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudaraku, penderitaan memang pada naturnya itu adalah buruk. Tapi Allah kita berkuasa dan dapat mengatur dan menguduskan penderitaan itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Saudara, penderitaan bisa dipakai oleh Allah untuk berbicara kepada kita. Martin Luther mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa memahami beberapa bagian dari Mazmur dengan tepat sampai ia mengalami penderitaan. Mazmur 119 ayat 71 yang tadi kita baca mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, melalui penderitaan kita bisa belajar, kita bisa memahami ketetapan-ketetapan daripada Tuhan. Terbaring di atas ranjang karena kita sakit, itu seringkali memberikan lebih banyak pelajaran bagi kita daripada sebuah buku yang kita baca atau bahkan khotbah yang kita dengarkan. Nah, kita paling bisa melihat akan jeleknya dosa kita ini di dalam cermin penderitaan. Penderitaan mengajar kita untuk mengenal diri kita dengan lebih baik. Nah, saudaraku, di dalam kondisi makmur, kita ini hampir asing sama sekali dengan diri kita. Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita mengenal diri kita dengan lebih baik. Kita bisa melihat kerusakan di dalam hati kita pada waktu kita menderita. Padahal sebelumnya kita ini nggak yakin itu ada di dalam diri kita. Nah, sama seperti sebuah air di dalam gelas, itu terlihat begitu bening. Tapi coba masukkan air itu ke dalam sebuah panci dan kemudian kita godok, maka akan keluar buihnya. Nah, di saat berkelimpahan, di saat kita sehat, kita kelihatan mungkin begitu rendah hati, penuh dengan rasa syukur. Tapi coba letakkan diri kita atau orang tersebut sedikit saja di atas api penderitaan, maka buihnya itu akan keluar. Akan terlihat begitu banyak ketidaksabaran, akan terlihat begitu banyak ketidakpercayaan, dan kita akan mengakui bahwa rohani kita begitu buruk ketika kita masuk ke dalam penderitaan. Mazmur 119 ayat 67 berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang kepada janjimu. Saudaraku, penderitaan merupakan sarana untuk membuat hati kita ini lebih lurus, karena hati kita ini begitu mudah terbagi. Pada waktu kita berkelimpahan, pada waktu kita sehat, sebagian hati kita untuk Tuhan, dan sebagian hati kita untuk dunia. Dan ketika dosa itu membengkokkan jiwa kita dari Tuhan, maka penderitaan akan dipakai oleh Tuhan untuk meluruskan kembali akan jiwa kita. Ada begitu banyak sekali mungkin kebobrokan di dalam hati yang paling baik sekalipun, tapi penderitaan akan sedikit demi sedikit akan mengikis itu. Penderitaan akan menyembuhkan kesombongan yang menggelembung, nafsu yang begitu kuat, ketamakan yang begitu membengkak. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ibrani 12 ayat 10-15 berkata, Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang telah dilatih olehnya. Sebab itu, kata firman Tuhan, kuatkan hati yang lemah, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Dan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akal yang pahit. Jadi saudara, ketika kita menderita, ketika kita mengalami pergumulan, kita jangan kecil hati. Karena penderitaan, kesusahan, itu bagian dari alat dari Tuhan untuk melepaskan hati kita dari dunia. Amin.